warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita terus bisa bekerja dan berkarya. Nah teman-teman, jumpa lagi di channel ini ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing tentang kelebihan dan kekurangan dari mobil Hyundai Atos. Nah, mobil yang kita pakai kali ini adalah mobil Hyundai Atos tahun 2000 tipe GLS manual. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan dari mobil Hyundai Atos ini? Teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai ya. Barangkali nanti bisa memberikan referensi untuk teman-teman yang berencana mau membeli mobil Hyundai Atos. Namun sebelum itu saya juga mau dukungan dari teman-teman untuk bersama-sama membangun channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi atau video-video menarik yang lainnya dengan cara teman-teman subscribe di channel ini ya. Oke teman-teman, untuk kelebihan yang pertama dari mobil Hyundai Atos ini kalau menurut saya adalah mobil Hyundai Atos ini memiliki desain mobil yang kompak, mungil, dan tampak modern teman-teman ya. Namun biarpun tampak mungil dari luar, kalau kita masuk ke dalam mobil juga boleh dibilang mobil ini juga lumayan lega. Artinya mobil ini bisa menampung sampai 5 penumpang. Nah itu termasuk drivernya teman-teman ya. Itu sih kelebihan yang pertama kalau menurut saya. Terus kemudian untuk kelebihan yang kedua dari mobil Hyundai Atos ini adalah mobil ini sudah mengusung sistem injeksi untuk mesinnya. Terus kemudian berkapasitas 1000 cc dan 4 silinder teman-teman. Makanya boleh dibilang mobil ini cukup irit, namun mobil ini juga cukup bertenaga teman-teman ya. Untuk berakselerasi juga enak. Makanya boleh dibilang mobil ini si gesit dan irit teman-teman ya. Nah untuk kelebihan mobil Hyundai Atos yang ketiga, menurut saya mobil ini cukup nyaman untuk dikendarai teman-teman ya. Dan ini karena ya sudah fitur-fitur yang disematkan di mobil ini juga sudah cukup mumpuni. Jadi suspensi juga cukup nyaman. Terus kemudian untuk kemudi juga sudah power steering, jadi handling juga enak, sehingga mobil Hyundai ini kan tak hanya mampu melahap jalan di kota yang padat dan macet ya, namun juga nyaman kita kendarai di jalanan pedesaan teman-teman ya. Terus kemudian untuk kelebihan mobil Hyundai Atos yang keempat adalah mobil ini untuk spare partnya mudah untuk kita temukan di toko-toko spare part ya. Apalagi sekarang sudah banyak dijual di toko online teman-teman ya. Nah saya rasa itu teman-teman kalau untuk kelebihan dari mobil Hyundai Atos ya. Nah sekarang apa saja untuk kekurangan dari mobil Hyundai Atos? Nah, yang pertama kekurangan dari mobil Hyundai Atos menurut saya adalah di bagian speedometer di sini tidak dilengkapi dengan fitur indikator RPM. Indikator RPM untuk mengetahui ukuran tingkat langsam mobil pada saat mesin idle ya. Itu jadi tidak dilengkapi dengan indikator RPM di bagian speedometernya teman-teman ya. Terus kemudian kekurangan yang kedua dari mobil Hyundai Atos ini kalau menurut saya untuk sistem kejutnya kurang bagus, sehingga mobil ini ketika kita pakai di kecepatan tinggi, mobil ini sering limbung teman-teman ya, kayak gitu. Namun di satu sisi kita mau menggunakan kecepatan tinggi juga mau kemana, soalnya kan dia mobil city car dan juga sering kita pakai di kota-kota. Dan apabila kita gunakan di tol pun juga di tol juga ada yang namanya batasan kecepatan teman-teman ya, 100 km per jam. Dan yang jelas ya demi kita berkendara secara safety lah teman-teman, seperti itu. Terus kekurangan yang ketiga dari mobil Hyundai Atos ini adalah karena image mobil dari pabrikan Korea teman-teman ya. Jadi mobil pabrikan Korea ini
masih belum sepopuler dari pabrik mobil buatan Jepang dan Eropa. Jadi saya rasa itu teman-teman apa yang menjadikan kekurangan dari mobil Hyundai Atos. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dari beberapa ulasan yang kita sampaikan tadi, kalau menurut saya secara garis besarnya mobil Hyundai Atos ini dengan kelebihan yang ditawarkan, yang diberikan, yang disematkan di mobil Hyundai Atos ini, bahwasanya mobil ini juga sangat layak untuk dijadikan mobil keluarga ya, itu untuk operasional harian atau untuk mobil kebutuhan keluarga. Dan apabila teman-teman masih ragu tentang mobil Hyundai Atos seperti apa dari apa yang kita sampaikan ini, mungkin teman-teman juga bisa sharing di komunitas mobil Hyundai Atos ya, bisa di Facebook, atau barangkali punya teman yang sudah memiliki mobil Hyundai Atos mungkin bisa sharing dan bahkan bisa test drive ya. Nah, namun semua itu kita kembalikan lagi kepada teman-teman yang memang berencana mau membeli mobil Hyundai Atos ya. Pesan saya, kalau teman-teman memang mau membeli mobil Hyundai Atos atau mobil bekas yang lainnya, yang jelas teman-teman harus ngecek secara detail, karena namanya juga kita membeli mobil bekas dan yang sudah berumur ya. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman ya. Kayak gitu. Dan tak lupa juga mungkin saya sampaikan untuk yang belum subscribe, mohon sekarang untuk subscribe dulu di channel ini ya teman-teman ya. Oke, salam hormat saya untuk para pecinta mobil Hyundai Atos dimanapun berada. Sukses untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.